Saya record. Oke, oke. Nah, nanti ini anu apa eh, soal apa KKA nanti akan saya sebar nanti biar jenengan semua langsung baca sendiri. Dan ini adalah salah satu TOT yang kami ikuti di Jawa Timur. Nah, kemudian tujuan strategis kami, kemudian program strategis kami, kemudian capaian pelatihan kami. Nah, ini yang paling inti. Jadi begini, program coding dan eh, kecerdasan artifisial merupakan program wajib atau mandatori bagi sekolah yang ditunjuk oleh pusat. Pusat itu adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Bagi sekolah yang tidak ditunjuk atau belum ditunjuk tahun ini paling tidak itu diperbolehkan untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, pelatihan peserta adalah satu guru, baik jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK, di Kalteng sesuai dengan data yang ditetapkan sebagai sasaran pelatihan KKA oleh pusat. Jadi data itu yang menentukan adalah Kementerian Pusat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di pusat. Nah, dari mana anunya apa biayanya? Dari Boskin. Nah, Boskin itu oleh pusat sudah didesain hanya untuk dua pelatihan. Satu, pelatihan KKA, yang kedua pelatihan PM atau Deep Learning, di mana KKA itu dilaksanakan oleh LPD, sedangkan PM itu dilaksanakan oleh BBKTK atau UPT. Nah, yang pertama adalah pelatihan KKA, nanti pertengahan Juli baru akan mulai pelatihan PM atau pembelajaran mendalam atau yang sering disebut sebagai deep learning. Nah, pelatihan ini dilaksanakan dengan durasi Juli sampai Oktober atau bahkan bisa November, tapi maksimal itu. Nah, dengan secara makro metodologinya itu ada in satu, on, kemudian in dua. In satu itu yang harus dilaksanakan pada bulan Juli. Kalau di BBGTK itu sangat direkomendasikan dilaksanakan pada sebelum tanggal 15 Juli. Karena apa? Ada dua alasan. Pertama, agar sekolah masih pada fase libur. Yang kedua, itu nanti biar tidak tumpang tindih dengan pelatihan PM yang akan dimulai sekitar pertengahan Juli. Nah, setelah in satu yang berlangsung selama 5 hari full, tapi tidak menginap, kemudian ada on. On ini berlangsung selama 2,5 bulan, tapi nanti pertemuannya itu hanya 3 hari. Karena di situ ada penugasan untuk memainstreamingkan KKA ini dalam sekolah. Jadi ada penugasan nanti. Kemudian setelah 2,5 bulan itu atau 2 bulan, nanti ada in yang kedua yang dilaksanakan selama 3 hari. Jadi totali pelaksanaan KKA, pelatihan KKA ini akan dilaksanakan selama 11 hari dengan rentang waktu antara Juli sampai Oktober. Nah, pelatihan ini di mana in satu kapan? Nah, kita diberi waktu antara 1 sampai 15 Juli. Nah, kecuali boleh nggak sampai misalnya 20 Juli? Diperbolehkan. Yang penting mampu memitigasi hal-hal di atas tersebut. Misalnya, kalau setelah 15 Juli nanti sekolah sudah masuk, berarti tempatnya atau yang menjadi tempat pelatihan harus sekolah di mana itu tersedia ruang di luar ruang pembelajaran yang ada. Nah, pelatihan ini totali juga berjumlah sekitar 180 JP kan. Oke, jadi makronya seperti itu pelatihan ini. Nah, kalau ini kan apa fasilitas pelatihan, jadi nanti ada konsumsi makan 1 kali, kemudian apa snack 2 kali selama 11 kali pertemuan, ada pendampingan online selama 3 atau 4 bulan,
kemudian ada honor narasumber, pengajar dan panitia, ada transportasi panitia, ada transportasi dan penginapan pengajar. Kalau si pengajar itu berasal dari luar kota atau berjarak lebih dari 2 jam dari lokasi pelatihan. Nanti ada e-sertifikat bagi yang lulus, kemudian ada perangkat ajar, ada juga materi pelatihan software yang ada di LMS. Nah, ini yang ini nanti lebih soal teknis. Nah, tapi yang penting adalah kita memahami secara makro pokok persoalan ini. Nah, nah, yang ingin kami sampaikan adalah sebenarnya di dalam Zoom ini karena pelatihan itu sudah terjadwal 1 sampai 5 Juli dan batch 2 nanti 8 sampai 12 Juli. Pertanyaan yang mesti dijawab oleh forum ini adalah pertama, apakah tetap di 1 Juli atau digeser? Nah, entah 1 hari atau 2 hari. Kemudian yang kedua, nanti dari LPD dengan persetujuan pusat akan membuka fase pendaftaran lebih lama lagi. Misalnya sampai tanggal 30 atau sampai tanggal 1. Kemudian untuk pembayaran tentu juga bisa mundur. Misalnya sampai 2 atau 3 atau 4 Juli misalnya. Nah, sekali lagi ini eh, yang biasanya jadi isu di banyak dinas adalah persoalan pembiayaan. Nah, kami menegaskan bahwa biaya itu adalah dari Boskin. Karena dari pusat sudah diskemakan bahwa Boskin ini untuk pelatihan pembelajaran KKA dan pembelajaran yang mendalam. Nah, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kita diskusi panjang lebar kalau ada pertanyaan. Nah, ini juga hadir kami undang perwakilan dinas dan juga para fasil di di Kalteng yang sudah lulus pelatihan, mereka dosen di sana dan juga telah mengikuti TOT di Jakarta selama eh, 6 hari dan sudah certified gitu. Jadi fasil ini atau mentor ini atau trainer tidak boleh diganti kecuali yang telah mengikuti TOT dan lulus. Nah, saya kira itu saya buka pertanyaan dan nanti mungkin dari pihak dinas bisa membantu kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi ranah dinas. Ya, monggo saya buka. Matur suwun. Sebentar, ini ada pertanyaan di chat. Oh, share screen-nya nggak terlihat. Maaf. Nanti kami share di grup aja ya, share screen ya. Oke. Monggo Pak Fadli, silakan. Ya, baik. Bapak Ibu, apakah audio suara saya terdengar jelas? Terdengar dari sini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Fadli dari SMA 2 Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Bapak, ini kemarin saya dapat informasi terkait pelatihan coding dan kecerdasan artifisial ini kan dari kepala sekolah seperti itu. Nah, kemarin itu dari kepala sekolah mengajukan untuk mendaftarkan sebagai peserta itu 2 orang guru, Bapak. Nah, tapi tadi malam itu kepala sekolah menginformasikan per sekolah itu cukup 1 orang guru saja seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak ketika sudah terlanjur didaftarkan 2 orang guru, apakah masih bisa dibatalkan dan bagaimana proses pembayaran yang sudah ditransfer itu, apakah nanti bisa dibantu untuk hanya 1 orang guru seperti itu Pak? Nah, kemarin dari sekolah kami itu dikhususkan untuk pelatihan coding dan kecerdasan artifisial ini kan untuk guru informatika seperti itu Pak. Nah, itu yang pertanyaan pertama dari saya tadi konfirmasi. Apakah 2 orang itu tetap boleh atau memang satu sekolah 1 orang guru saja seperti itu? Nah, karena begini Pak, di sekolah kami ini kan guru informatikanya ada 2 orang.
Nah, sedangkan yang didaftarkan ini baru satu orang seperti itu, tapi sudah terlanjur didaftarkan dua orang dengan saya seperti itu, Pak, untuk membantu dari kurikulum seperti itu. Nah, kemudian untuk pelatihannya ini nanti ketika pelaksanaannya di Pangklanbun tadi, kalau saya kurang begitu jelas menangkap informasi tadi, Pak, apakah nanti pelaksanaannya ini misalkan nih di tempat tertentu, misalkan di sekolah tertentu dikumpulkan pesertanya atau misalkan di instansi atau di hotel atau bagaimana seperti itu, Pak. Kemudian terkait pembiayaan tadi sudah jelas dari dana bos kinerja seperti itu ya, Pak ya. Nah, untuk peserta pendaftaran ini, apakah nanti juga akan mendapat biaya transportasi juga atau hanya full untuk honor pengajar dan lain sebagainya? Nah, itu saja, Pak, dari saya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya jawab Pak Fadli. Pertama begini, kebijakan awal itu sebuah sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu. Tapi belakangan di apa di ini disarankan untuk satu dulu. Itu pertama. Nah, bagaimana kalau dua? Sebenarnya kalau tidak ada larangan selama sistem di situ memungkinkan, Pak. Jadi terdaftar semuanya satu. Tapi bagaimana kalau yang sudah terlanjur dua, pengen satu, boleh. Artinya nanti tinggal dipilih siapa yang akan mengikuti satu. Bagaimana dengan dana yang sudah dibayarkan? Akan kami kembalikan 100% utuh. Nah, tuh. Paham nggih, Niki? Oke, halo Pak Fadli, sudah jelas ya? Oke. Terus Ya, di jelas, mana Pak. tempat pelatihan? Pelatihannya nanti sebuah tempat itu yang akan menentukan pihak dinas. Jadi entah di SMA mana atau di gedung apa, yang penting itu representatif untuk pelatihan IT. Salah satu syaratnya adalah sinyal yang cukup kuat di sana. Kemudian tentu saja kelas yang representatif ada LCD, ada screen, ada whiteboard, ada sound system. Nah, itu menjadi wewenang dinas untuk menentukan. Nah, kami tidak punya wewenang karena itu kami tidak boleh menyewa di tempat tersebut. Kan? Kemudian pembiayaan untuk apa? Pembiayaan itu untuk all in kecuali untuk transport peserta dan uang harian peserta. Itu menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi untuk honor fasil, untuk apa itu transportasi fasil, untuk panitia, untuk konsumsi selama 11 hari itu jadi tanggung jawab LPD gitu. Nah, saya tambahkan lagi biar nanti kalau ada pertanyaan untuk SD pesertanya harus kelas atas atau pengajar kelas 5 dan kelas 6. Bagaimana kalau ahli IT itu baru kelas 3 atau 4? Nggak masalah kalau memang ahli IT. Nah, kemudian untuk SMP dan SMA atau SMK itu adalah pengampu mata mapel IT. Bagaimana kalau nggak ada? Kirimkan yang serumpun. Bagaimana kalau nggak ada yang berminat? Yang berminat, yang punya passion dalam dunia IT. Nah, jadi agak fleksibel ini untuk konteks peserta. Yang bisa mendaftarkan adalah kepala sekolah bagi SD yang punya akun di belajar.id dan Dapodik, atau kalau di SMP dan SMA itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau admin. Boleh nggak peserta itu belum terdaftar di Dapodik? Boleh. Tuh. Oke, clear ya? Ini ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Ada lagi? Monggo, silakan. Yang belum jelas. Ya, sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Monggo yang lain. Monggo, kalau ada pertanyaan, mumpung waktunya masih panjang, semua pertanyaan monggo silakan diajukan. Iya, Pak. Permisi. Ya, monggo dari mana? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA 1 Kumai, Pak. Oke, Eh, Terkait dengan jumlah peserta, kemarin itu kami mendaftarkan 2 orang guru dan kebetulan juga guru informatika.
Kemudian langsung kita transfer sebanyak 2 orang. Nah, kemudian setelah kita lihat di LMS itu, yang kita daftarkan itu hanya disetujui 1 orang. Nah, itu satu. Eh, Kemarin sebelumnya kami udah konsultasi juga dengan BBGTK kan, katanya boleh aja. Tapi kalau memang sudah ketentuan yang hanya diakomodir 1 orang, seperti yang disampaikan oleh Pak Padli tadi, oke lah, nggak masalah. Berarti kita hanya eh, apa mendaftarkan 1 orang dan saya lihat di LMS itu udah disetujui hanya 1 orang dan kemudian satunya udah saya hapus, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, Pak, saya sudah menghubungi guru yang bersangkutan bahwa dia itu sudah saya daftarkan untuk mengikuti pelatihan KKKI apa KKA ini melalui LPD Aswaja Yogyakarta. Nah, kemudian dia menanyakan, Bu, apakah ada grupnya? Selama ini kok nggak ada. Eh, saya, saya, saya minta dia mencek emailnya, Pak. Siapa tahu situ ada pemberitahuan. Saya bilang seperti itu. Katanya sampai sekarang belum ada. Nah, Hmm. mungkin dalam hal ini eh, karena itu kan udah ada tertera nomor HP mereka masing-masing dan alangkah baiknya mereka udah punya grup dan sehingga informasi kapan mereka melakukan apa mengikuti kegiatan dan sebagainya biar mereka dapat informasi itu aja, Pak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu saran-sarannya. Kami punya keterbatasan apa knowledge atau pengetahuan tentang siapa saja yang harus kami masukkan. Nah, nanti kami akan share ke masing-masing. Kami sudah membentuk ya admin WA admin sekolah sasaran ya. Nanti kami minta tolong bagi yang sudah masuk untuk katakanlah memasukkan yang belum masuk gitu. Tuh, nanti akan kami share di grup sekolah sasarannya mana saja. Gitu. Oke, oke, siap Pak. Oke, Kami tunggu Pak oke, ya. Oke. oke, matur suwun. Oke. Ada lagi pertanyaan? Izin Izin, Pak, Pak. Saya Pak, Monggo, Izin. izin Pak, satu-satu. Oke, izin Pak Pak. Ya. Pak Sinten iki, Pak Pak Arthur. Mujiartono. Pak. Oke, Pak oke Muji Pak dulu aja, Pak Muji ya. Pak Musi, monggo. Iya. Terima kasih Pak. Ini saya dari SDN Dua Raja. Kemarin Oke, ada ketentuan untuk menjadi pesertanya itu 3 malah SD Pak. 1 kepala sekolah, 1 yang ikut coding, yang 1 ikut PM itu Pak. oke, Gitu. Jadi kemarin untuk apa eh, pembayaran untuk coding kan sudah bayar, itu ada linknya. Kemudian yang untuk yang PM itu belum ada bank mana atau yang disuruh di situ kan Pak. Tapi terlanjur oke, kami bayar itu yang untuk PM-nya oke, gitu. oke. Nah, itu nanti kalau udah terlanjur bisa dikembalikan tuh ya Pak ya nanti. Sangat bisa Pak. Jadi gini Pak. Oh iya, Jadi untuk SD ya itu kan iya, 2 pelatihan. 1 KKA itu 1 orang. Kemudian iya, nanti PM. PM itu yang nanti yang menyelenggarakan BBGTK, bukan iya. LPD. Nah, jadi beda-beda. Jangan dicampur adukan. Oh Bagaimana yang iya. sudah terlanjur akan kami kembalikan. Nah, nonton. Nggih, pasti Oke, dikembalikan. Nggih, nggih, pasti kembali. oke, 100% utuh. Nggih, aman, Pak. Nggih, oke. Terima kasih. nggih, Oke. nggih. Nah, tapi kami butuh waktu mungkin minggu depan nggih karena rekening kami itu lembaga. Jadi kalau ambil rekening atau dana harus ke bank 2 orang tanda tangan gitu. Oh iya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Matur suwun. Monggo Pak Arthur. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Eh, Siang. Assalamualaikum. Siang. yang Izin bertanya Pak, ini untuk yang kepala sekolah, oke, di tingkat ya, SMA, SMK, SKH untuk Kalteng itu Pak, di apa namanya dinamikanya lumayan padat dalam hal eh, dinas Pak ya, dinas kita sering dipanggil ke Palangkaraya. Nah, nah ini contoh aja Pak untuk tanggal 1 besok kita ada kegiatan nih Pak 3 hari di Palangkaraya. Nah, bagaimana Pak mensiasati ketika kami ada dinas, kemudian kita ada jadwal Pak, ada jadwal untuk apa namanya LMS dan pelatihan gitu Pak. Terima kasih. oke. Nah, makanya nanti kita sepakati kira-kira akan berjalan kapan gitu. Saya kira kalau tanggal 1 hampir mustahil karena butuh persiapan gitu.
Tapi kita harus kira-kira menyepakati kita kira akan mulai kapan gitu. Don. Oke. Nah, Iya, itu Pak. di akhir saja, di akhir saja. Oke, monggo ada Ya, pertanyaan lagi? terima kasih, Izin Pak. Pak. Pak, saya Pak. Monggo silakan Pak Sujargo. Oke, makasih Pak. Saya dari SDN 2 Medang Sari. Oke, Yang pertama, mohon maaf tadi saya agak telat ini Pak. oke. Saya dengar untuk kegiatan IN itu sudah ditentukan nggih, tempatnya nggih, dari dinas nggih. Akan Nggih. ditentukan. Oke, Nggih. oke. Nah, Karena yang saya belum, tanyakan untuk kegiatan on-nya Pak. Kegiatan oke. on-nya itu dilaksanakan di sekolah atau juga ditentukan tempatnya? Nanti ditentukan tempatnya Pak, karena monitoring perombel itu hanya fasilnya itu hanya 2 orang dan tidak Oh, mungkin misalnya 2 orang itu berkunjung ke setiap sekolah gitu. oh, Nah, nanti juga ada monitoring via daring. Oke. nggih. Tuh, nanti ditentukan kemudian Pak atau nanti diinformasikan saat pelatihan in 1 itu. Oke. Nggih. Maksud saya begini, Pak, kalau on itu tidak ke sekolah, berarti kami kan juga harus menganggarkan transport pesertanya gitu loh, Pak. Jadi Oke, oke, kalau onnya di sekolah, berarti kami tidak menganggarkan. Tapi kalau onnya itu di lain tempat, berarti kami harus menganggarkan. ya, Oke, harus betul. menghitung ulang gitu. Dan saya Oke. tanyakan di sekolah atau di tempat lain, Pak, kalau onnya. Asumsikan di tempat lain, Pak. Oh, asumsikan di tempat lain, nggih. Berarti yang Oke, 3 kali on itu di tempat lain gitu, nggih. oke, ya, ya. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Yang kedua, ini kemarin kami tanggal 26 itu sudah melakukan pembayaran, Pak. Oke. Juga sudah mengisi di link, tetapi di link live yang dibagikan itu kami belum tercentang, Pak, pembayarannya. Oke, Oke. oke, Mungkin itu nanti untuk apa namanya? oke. Untuk laporan kami, Pak. Jadi Siap, gitu. Manton Pak. Jadi kami itu menangani lebih dari 50 rombel. Oke, Sementara sistem LMS di pusat itu manual. oke, Tidak ada fitur unduh data. oke, Sehingga kalau mau ngecek itu harus satu persatu. oke, Sedangkan admin kami itu punya keterbatasan. Untuk oke, menangani ini saya sudah mengerahkan lebih dari 7 atau 8 admin ya. oke, Kan? Oh, itu masih kewalahan ternyata. Jadi kalau sekedar belum tercentang itu masih aman. Yang penting oke, Anda simpan bukti pembayaran oke, pasti aman. Oke. oke, oke. Nah, ini ada Terus pertanyaan. Oke. selanjutnya Pak untuk eh, yang guru yang sudah sudah diterima ini, apakah sudah bisa membuka LMS-nya, Pak? Belum Pak, nanti Oh, setelah pelatihan Pak, nggih diin nanti oh, akan di iya. nggih 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 diin 1 nanti. Nggih. Oke, oke, terima kasih Pak. Oke, Nggih, itu saja. terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ya, Pak. pembayaran? Ini ada pertanyaan dulu. Oke, pembayaran jadi fase fasenya begini. Bapak Ibu nanti mendaftarkan yang punya akun itu. Kemudian setelah pendaftaran nanti selesai, nanti baru ada proses pembayaran, kemudian diunggah bukti bayar, kemudian akan di-approve oleh pusat untuk bahwa sudah selesai successfully menjadi peserta dan melakukan pembayaran, nanti tinggal menunggu proses pelatihan. Itu ada linknya itu nanti. Kami share lagi nanti di tiap grup. Oke. Ada lagi pertanyaan tadi? Monggo Iya, silakan Pak. Pak Rahmat atau Pak Ya, atau siapa ini? Monggo Pak Pak. Rahmat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya dari Dinas Pendidikan, Kabid GTK. Oke, Terkait dengan kegiatan ini, Pak, memang animo dari teman-teman kepala sekolah, baik mulai jenjang SD sampai SMA SMK ini semangat sekali, Pak. Cuman eh, sayangnya selama ini kita mungkin belum ini ya secara formalnya itu belum ada surat resmi ke dinas terkait dengan mungkin nominal besaran, kemudian siapa peserta yang akan dipanggil. Karena itu semuanya akan menjadi
dasar dalam pengeluaran anggaran dan sebagainya untuk di SPJ-kan oleh kepala satuan, oleh kepala sekolah. Nah, kalau selama ini kan ya hanya melalui grup-grup yang ya mungkin secara legalitas itu belum bisa diinikan jadian dasar. Nah, untuk itu kami berharap, saya tadi sebenarnya jam 10-an tadi dihubungi oleh Mas Naja, itu asumsi saya, Pak, kapan kita bisa rakor? Saya kira asumsi saya itu waktu 1 jam ini kita gunakan untuk rakor yang sifatnya internal gitu. Tapi ternyata di undangannya itu terbuka. Jadi harapan kami kalau dimungkinkan itu khusus untuk pengelola-pengelola, kan ada beberapa kabupaten kota, Kodim. Tadi kan kebetulan kami juga ini di Palangka lagi rakor terkait dengan KKA, terkait dengan Kodim, terkait dengan PM, pendidikan yang lainnya, yang terkait dengan PPG. Ini membicarakan tentang itu. Eh, dan di BGTK memang ya akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi dari teman-teman kepala sekolah karena miskomunikasi dan segala macam, akhirnya ada yang membayar PM ke Aswaja dan segala macam. Nah ini sebenarnya sangat ya apa namanya ya karena sudah terjadi ya apabila nanti otomatis ada konsekuensinya harus mengembalikan dan sebagainya. Nah kami berharap mungkin ada waktu tertentu ya istilahnya mereka lebih ke ke rakor teknisnya. Artinya gini, mungkin dari Waswaja dengan LPD dengan 4 kabupaten ini terkait fokusnya misalnya dengan eh, kapan waktunya, kemudian pelaksanaan katakanlah apa yang disiapkan oleh karena ya memang standarnya sih pelatihan seperti ini, tapi kan mungkin tidak semua daerah itu siap gitu. Artinya apakah ada fasilitasnya atau tidak, itu kan tidak semua daerah itu tercukupi fasilitasnya gitu loh. Kalau memang standar segala macam itu. Nah, itu perlu juga kita diskusikan, kita rapatkan sehingga ya kesannya itu gimana ya kalau kalau namanya kita karena sekolah ini adalah lembaga formal dan dia harus mempertanggungjawabkan keuangannya ya paling tidak harus ada dasar ya istilahnya surat-surat yang sebagai dasar mereka mengeluarkan anggaran dan segala macam karena yang dihadapi oleh mereka itu nanti adalah inspektorat gitu loh, bukan kami gitu bukan kami. Nah, ini yang yang sejauh ini sebenarnya kami tunggu tapi ya karena tadi asumsi saya rakor ini hanya khusus untuk dari kita internal internal kita gitu. Artinya rapat teknis di 4 kabupaten kota ini. Tapi ya karena terbuka ya nggak apa-apa. Akhirnya ya informasi yang campur seperti itu. Mungkin itu Pak harapan saya dari Aswaja itu segera saja mengeluarkan surat, misalkan tentang pembiayaan kemarin walaupun sudah ada di WA, tapi secara legal formalnya belum ada, belum muncul gitu ya. Nah, kemudian nanti daftar pesertanya siapa, sehingga nanti kami dari dinas itu bisa memfasilitasi untuk penugasannya, untuk apa, yang berimplikasi terhadap pengeluaran anggaran yang disiapkan oleh sekolah. Gitu, apakah sekolah nanti menginapkan atau apa gitu itu itu sangat bergantung kepada kondisi satuan masing-masing. Dan itu nanti yang harus dilakukan oleh sekolah gitu. Kalau bagi kami sih karena di bulan-bulan ini juga padat ya di samping ada uji kom dan ada terkait PM dan kegiatan-kegiatan yang memang harus dieksekusi di bulan Juli ya makanya kita ya harusnya sering kolaborasi, sering koordinasi gitu Pak. Saya kira itu Pak harapan kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Barat terkait dengan kegiatan coding yang dilakukan oleh Aswaja ini Pak. Demikian Pak, mohon maaf. Terima kasih. Matur suwun Pak. Saya ingin bercerita dikit tentang program ini. Pertama, ini program dari pusat dan di pusat disebut sebagai program prioritas. Nah, tugas kami adalah kemarin mengikuti seleksi mana LPD yang memiliki kualifikasi. Informasinya ada lebih dari 1.000 LPD yang daftar, kemudian terseleksi menjadi 90-an sampai 100-an. Nah, kemudian proses berikutnya kami diminta untuk mengirimkan fasil dengan kualifikasi tertentu untuk kemudian diikut sertakan dalam TOT selama 6 hari. Ada beberapa fasil kami ternyata juga nggak lulus kan, karena mungkin tidak tahu penyebabnya.
Tapi alhamdulillah sebagian besar itu lulus karena kualifikasi yang kami kirimkan itu. Nah, untuk katakanlah kebijakan ini dikomunikasikan ke dinas, ke BPGTK, itu sebenarnya bukan ranah LPD, tapi ranah pusat gitu. Nah, setelah kemudian kami dibagi, di plotting misalnya, jenengan percaya boleh atau tidak. Kami di Jogja itu hanya di plotting 2 kelas. Dan saya tidak tahu kenapa kemudian diplotting di Kalteng gitu. Tapi alhamdulillah kemudian menjadi ada hikmahnya bisa berkenalan dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan jaringan di sana. Padahal di Jogja itu Pak, di Sleman itu kami memasang fasil yang dari dosen UGM, doktor lagi. Itu nggak masuk ternyata. Ya sudah, kami nggak tahu algoritmanya. Kemudian kami menerima ini. Nah setelah itu kami juga diberi dari pusat sekolah sasaran. Setelah itu kami diminta untuk berkomunikasi dengan dinas-dinas dan BPGTK. Nah, ketika berkomunikasi dengan 4 daerah di Kalteng ini, itu pemahamannya ngapunten, itu beda-beda. Bahkan ada yang sebelumnya tidak tahu. Nah, kemudian di belakang hari kami baru tahu bahwa ternyata baru akan rakor membahas ini di tanggal 28 sampai katanya besok gitu. Nah, kenapa kami mengundang dulu secara terbuka? Karena pertama sudah banyak yang ngontak kami bertanya-tanya jadi atau tidak, kapan atau tidak. Makanya di sini semacam forum untuk mendistribusikan informasi sambil menunggu katakanlah hasil koordinasi dinas BPG dan BPGTK di Kalteng. Nah, karena itu saya menyambut baik saran dari Pak Rahmat untuk nanti melakukan Zoom secara terbatas dengan dinas tersebut gitu. Setelah nanti boleh setelah rakor atau setelah acara-acara ini gitu. Nah, tapi pihak sekolah biar dan KS juga tahu bahwa acaranya diundur misalnya begitu. Gitu Pak anunya. Kami nanti kita bisa mengirim nanti surat keputusan dari kementerian dan sebagainya yang menunjukkan bahwa kami terpilih untuk melakukan pelatihan terkait KKA di mana di Kalteng ini. Oke, itu. Terima kasih Pak. Memang benar Pak. Kami kebetulan saya ini kan dengan teman-teman di bidang GTK kan lagi rakor terkait dengan yang sampaikan dengan BGTK di Palangkaraya ini. Dengan Sampi, dengan Kodim, dengan semua kabupaten kota gitu ya. Ya harapan kami sih ya karena memang sudah ada pembagian eh, kewenangan gitu ya. Artinya pembagian wilayah kerja terkait dengan PM dan KA. Untuk yang KA kan memang ada sebagian dikelola oleh LPD kan gitu. Dan makanya banyak dipertanyakan juga dari semua kabupaten kota itu. Karena ya harapannya sih sebenarnya ya mungkin ya karena sudah terjadi jadi harapannya sih begitu di awal-awal kemarin itu sebenarnya kalau lebih intens kita berkolaborasi ya mungkin tidak ada kekacauan di tingkat satuan pendidikan gitu. Sebenarnya teman-teman penerima Boskin ini semangat sekali Pak dalam upaya karena memang satu ketentuan untuk mereka mengamanahkan anggarannya untuk kegiatan ini gitu ya. Sehingga nanti ya karena di rapat teknis yang sifatnya itu teknis penyelenggara baik itu dinas dengan LPD itu kan banyak hal nanti yang mungkin selama kegiatan itu kayak konsumsi dan segala macam itu kan juga perlu dibicarakan sehingga nanti lebih ya istilahnya ya dari satu penyelenggaranya juga yang peserta itu karena sudah merasa membayar juga maksimal penerimaan materinya dan seterusnya seperti itu Pak. Jadi kita berharap sih kita nanti mungkin ya secara spesifik terserah LPD nanti siapnya kapan, mungkin malam atau apa, ya monggo saja nanti tinggal dikomunikasikan aja mungkin undangannya dan segala macam gitu. Kalau kami sih pada prinsipnya Dinas Pendidikan sudah mengetahui Pak dari awal mekanisme beberapa program prioritas, tahapan-tahapannya dan segala macam. Karena kami juga tergabung dengan grup kementerian gitu ya. Cuman kan kita nggak bisa mendahului kewenangan gitu. Kalau memang itu
kewenangannya dari pihak ini dan dari PGTK juga untuk wilayah Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, kemungkinan kemungkinan Sewian dan sebagainya itu yang 4 kabupaten kota itu termasuk beberapa daerah yang dikelola oleh LPD yang lain itu juga ya menunggu gitu loh. Artinya mereka banyak bertanya, ya istilah apa masih masih ya istilahnya masih bias gitu ya, masih masih bias gitu. Nah, kami sih mengusulkan seperti itu supaya eh, kegiatan khususnya di Kota Waringin Barat itu bisa bisa smooth ya, artinya bisa istilahnya ya tepat sasaran dan teman-teman guru kepala sekolah nanti bisa menindaklanjutinya dengan baik dan segala macam. Walaupun kami secara tidak langsung sudah beberapa kali itu dengan bidang-bidang teknis terkait itu khususnya dengan pengelola pos itu telah mengkoordinasikan penganggaran dan segala macam baik di yang SD maupun di yang SMP. Nah kalau ke SMA kebetulan kami juga tidak mengelola itu jadi kita serahkan kepada dinas provinsi pengelolaan seperti apa nanti selama pelaksanaan di lapangan gitu ya karena untuk SMA kan kewenangannya di provinsi Pak. Jadi itu yang harapan kami sih seperti itu sehingga nanti pelaksanaan khususnya di Kota Bandung Barat itu ya takutnya nanti gini Pak kalau memang jadwalnya nanti bertabrakan dengan kegiatan lain yang ya dan rata-rata biasanya di sekolah itu yang ditunjuk itu ya apalagi kalau di SD itu yang ditunjuk ya kadang-kadang ya itu saja Pak gitu loh Pak. Ya orang-orangnya ya itu aja karena memang yang dianggap mampu atau dianggap bisa apalagi yang coding ini kan relatif baru ya ilmu yang relatif baru dibandingkan dengan PM. Kalau PM ya insya Allah mungkin semua orang bisa tapi kalau kalau coding ini kan relatif baru dan ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi gitu ya untuk calon peserta nanti. Nah, ini yang perlu kita mungkin perhitungkan juga bagi pelaksanaan kegiatan. Mungkin itu Pak dari kami terkait dengan itu. Terima kasih Pak. Matur suwun Pak. Nggih. Monggo ada lagi dari Disbud Sukamara, monggo. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, monggo silakan Pak. Oke. Dengar. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Ada beberapa hal sebenarnya yang ingin kami tanyakan. Yang pertama tadi menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Kebetulan kami di dinas Pak, saya kasih PTK-nya yang ngurusin tetap kegiatan ini. Jadi yang ada beberapa hal yang ingin kami koordinasikan. Apa yang memang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi memang benar. Jadi ibaratnya kami ini di dinas ibaratnya menunggu informasi atau hal penting yang akan kita koordinasikan ya melalui misalnya UPT Kementerian dalam hal ini Balai Guru Penggerak yang ada di provinsi tentang ketetapan ini. Karena kami berharap kegiatan ini antusias sekolah cukup banyak, Pak. Antusias sekolah cukup banyak. Nah, tapi kami tidak menginginkan nanti timbul permasalahan. Kalau tidak ada ya apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi ketika proses pencairan dan sebagainya seperti itu kan mereka pelaporannya jadi kendala seperti itu. Karena yang diperiksakan mereka, kasihan gitu. Kalau tidak ada regulasi memang menaungi secara resmi kegiatan ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang ingin saya tanyakan, sasaran. Apakah sasaran untuk yang mengikuti ini adalah seluruh satuan pendidikan yang mendapatkan dana Boskin atau bagaimana? Atau sudah ditetapkan gitu sekolah sasarnya di setiap kabupatennya? Nah, kami belum mengetahui gitu. Saya pribadi belum mengetahui apakah hanya sekolah yang ditunjuk yang menjadi sasaran atau juga wajib bagi sekolah yang menerima Boskin seperti itu dalam tahun 2025. Ini belum kami dapatkan juga dari UPT Kementerian dalam hal ini BGP ya Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah itu. Nah, yang selanjutnya ada memang beberapa sekolah yang mengalami kesulitan saat pendaftaran karena ada beberapa kepala sekolah saya yang menghubungi kami, Pak, kami
sudah mendaftar, tapi kami cek kok belum masuk seperti itu. Nah, ini beberapa kendala teknis yang ada di lapangan, khususnya di Kabupaten Sukamara, Pak. Jadi kami berharap memang ada lini masa, terus ada koordinasi secara berjenjang. Memang ini program utama kementerian, ya, yang kita tahu, tapi ibaratnya kita menginginkan adanya turunan koordinasi antara kementerian ke UPT, UPT ke dinas, baru ke sekolah, dan juga ke pihak ketiga seperti yang menjadi tanggung jawab dari Aswaja seperti itu. Jadi kami berharap sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat, tak kira hari ini kita forum antara dari kementerian, Aswaja, UPT kementerian, dan dinas pendidikan. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ini informasi saja, masukan dari kami. Memang apakah kami memang terlambat menerima informasinya atau bagaimana, kan nanti kami tetap koordinasi dengan pihak UPT kementerian yang ada di Kalimantan Tengah. Mungkin itu, Pak, pertanyaan dan Ya, oke. informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu yang sudah tidak ada perdebatan. Jadi pertama begini, soal sasaran ini itu kebijakan pusat, Pak. Kami hanya menerima yang mandatori ini. Nah, kasus di Jawa itu tidak semua yang dapat boskin itu ikut. Yang kedua, ternyata ada juga yang 1-2 di sebuah di sebuah kabupaten itu yang nggak dapat boskin tapi hanya dapat bosrek itu dimasukkan dalam sasaran mandatori juga. Nah, jadi yang wajib adalah yang ditentukan oleh pusat. Bagaimana kalau ternyata nggak dapat boskin? Nah, oleh pusat diskemakan itu nanti bisa diambil dari bosrek gitu. Kode rekening katanya sudah ada, jadi bisa diambil dalam rumpun pelatihan, dan kode rekening KKA ini juga sudah dibuat. Itu satu. Nah, bagaimana dengan yang tidak masuk sasaran mandatori? Itu boleh ikut, boleh tidak. Jadi sifatnya itu sukarela, tapi tidak wajib. Nah, kemudian yang kedua, ada banyak kendala karena memang sebenarnya fasenya adalah setelah dikoordinasi oleh dinas atau BPKTK, kami kemudian melakukan Zoom untuk technical meeting, penjelasan tentang bagaimana tahap-tahap pendaftaran dan pembayaran berikutnya. Tapi ngapunten, saya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Kalau di Jawa itu sudah dilakukan sejak pertengahan Juni kemarin. Jadi info itu sudah sampai ke dinas, sudah sampai ke dinas sudah lama, dan kemudian kami sudah berkoordinasi dengan dinas itu sudah minggu yang lalu gitu. Nah, tapi oleh salah satu PIC kami ketika berkontak dengan jaringan di Kalteng, dikatakan bahwa belum ada koordinasi apa-apa di BPKTK dan dinas. Nah, baru ada tanggal 28 ini. Karena itulah kami kemudian juga mengundang teman-teman KS dan peserta untuk memberikan kepastian soal program ini. Gitu. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, monggo saya ini mungkin dari siapa? Pak Januar, monggo silakan. Halo Pak, selamat siang Pak. Ya, selamat siang, monggo Pak. Ini saya dari SMA Negeri 1 Mentugraya, Kabupaten Lamandau Pak. Ya, monggo. Ingin mau bertanya Pak, kami ini bukan termasuk di dalam kabupaten yang sasaran Pak. Apakah kami, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa kami bisa mengikuti dan tidak mengikuti juga tidak apa-apa. Kalau kami mau mengikuti untuk pendaftarannya ini, kami belum dapat link pembayarannya Pak.
bagaimana kami bisa melakukan pembayaran supaya untuk mengikuti kegiatan tersebut, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Sama-sama, Pak. Ya, maaf biar ya karena kami jam 1 itu ada Zoom lagi dengan 3 daerah yang lainnya. Jadi itu Pak, nanti kita share prosedur pendaftaran gitu. Ya, nanti sudah jelas di situ di sana. Nah, ini gini, kalau tidak ada pertanyaan yang berbeda, saya mengusulkan begini. Pertama, kami akan berkoordinasi dengan 4 dinas itu minggu depan. Minggu depan itu ya bisa besok, bisa Selasa, bisa Rabu nanti via Zoom meeting. Setelah itu baru kemudian proses sebagaimana yang lainnya. Ada pendaftaran, ada pembayaran, ada verifikasi gitu. Nah, berarti kemungkinan besar untuk pelaksanaan di Kalteng itu diundur. Pertanyaannya adalah diundur 1 minggu atau masih minggu depan? Nah, monggo dijawab ini. Baik, Pak. Ye, Iya, baik. monggo. Terutama dari dinas ya, monggo kami dikasih arahan, misalnya diundur minggu depan tidak apa-apa. Jadi misalnya kita mulai hari Senin sampai Senin itu tanggal berapa ya? Senin itu tanggal 7 misalnya gitu sampai tanggal itu, terus kemudian nanti batch 2 setelah itu begitu. Izin, Izin, Pak. Pak. Ye, Ya, jadi kalau menurut pendapat kami yang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara, kita koordinasi dulu apa yang Bapak sampaikan sudah benar. Kita koordinasi antara Aswaja, UPT Kementerian dalam hal ini Kalimantan Tengah dan beberapa dinas yang sudah ditetapkan. Nah, supaya ibaratnya tadi informasinya yang kita dapat ibaratnya informasi yang sudah pasti dari kementerian dan juga dari pihak ketiga dan hal ini kan Aswaja yang ditunjuk langsung oleh kementerian. Nah, ketika kita sudah valid, ibaratnya apa yang kita koordinasikan nanti dari dinas tinggal menginformasikan kepada pihak sekolah apa saja, ibaratnya yang diperlukan, sekolah mana saja yang menjadi sasaran dan sebagainya seperti itu. Jadi ibaratnya informasi ini valid dan mereka pun dan kami pun ibaratnya bisa mengkoordinirkan kepada satuan pendidikan yang menjadi sasaran seperti ini Pak. Jadi nggak kebingungan mereka seperti itu. Ini ada yang informasinya dari Aswaja langsung kan, ya, koordinasinya ada dari UPT Kementerian, ada dari dinas seperti itu. Nah, maunya kita ibaratnya terjadinya koordinasi antara tadi dari kementerian, dari Aswaja, dari UPT Kementerian, dari Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi nggak apa-apa Pak, ibaratnya mau minggu depan atau apa, yang penting kita sudah ibaratnya clear, clear. terjadwal dengan baik Ya, seperti itu. oke. Ye. Dibungkus ya, kita sepakat untuk diundur minggu depan, 1. Yang kedua, dalam minggu depan ini kami akan mengundang untuk Zoom meeting terhadap dinas-dinas yang ada di Kalteng, sekaligus mengkonsolidasikan peserta yang belum masuk grup untuk masuk grup dan men-share informasi yang dibutuhkan. Setelah itu nanti di akhir minggu ada proses pendaftaran dan pembayaran, kemudian nanti minggu depan itu kita bisa mulai batch pertama. Nah, ada pertanyaan bagaimana dengan penganggaran yang sudah dianggarkan September, Oktober, November itu, monggo silakan diubah, ada perubahan dan itu sangat memungkinkan karena ini saat itu belum ada kejelasan tentang KKA dan PM. Nah, sekarang sudah ada kejelasan karena itu sangat mungkin untuk diubah itu, Pak. Oke. Nah, saya kira ini kesimpulan penting. Pertama adalah kita undur minggu depan. Kemudian yang kedua ada koordinasi dulu dengan pihak dinas di minggu depan. Di minggu depan ini kalau pelatihannya kita undur tanggal 7 atau tanggal 8. Oke. Bapak, Bu, ada pertanyaan yang di luar itu silahkan. Masih ada waktu 4 menit. Izin, Pak. Monggo, Pak Sinten ini, Pak Satya. Saya, Pak. Saya, Oh, Pak. monggo, silakan. Nggak izin, saya lagi, Pak Sujargo. Oke.
Monggo. Terkait pelaksanaan itu kalau bisa jangan bareng dengan PM, Pak. Yang saya yang saya lihat jadwal PM itu juga tanggal 7, Pak. Masalahnya gini, kalau Nggih, bareng dengan nggih. PM nanti di sekolah kami kosong, Pak. Kami cuma 5 orang, kalau yang 4 orang pergi apa namanya pelatihan, nanti tinggal 1 orang di sekolah ini. Nggih, saya Jadi paham, kalau Pak. Nggih, menurut nggih. saya kalau minggu depan itu sudah tepat sekali sebenarnya. Yang minggu ini misalnya itu sudah pas sebenarnya. Begini Pak, apa? Memang ini apa kita serba dilema ya, karena pusat juga punya PM itu dan ternyata sudah difikan tanggal 7. Nah, apa? em, makanya begini aja, gini. Kami tak mungkin Senin kami akan koordinasi dengan dinas untuk nanti bisa dimulai kapan. Karena masih mungkin dimulai minggu depan ini, misalnya mungkin hanya mundur 2 hari atau 3 hari begitu. Oh ya, Betul nggih? Nggih, siap nggih, Pak, siap, nggih, nggih, siap. Terima nggih, kasih. matur suwun. Ada lagi pertanyaan? Monggo, Pak Satya, monggo silakan. Oke Pak, terima kasih. Selamat Nggih, siang. sama-sama. Gini Pak, kami yang di SD ini di Oh, maaf, Kabupaten, Ibu. Nggih, nggih, ngapunten. Nggih, nah, nggih. yang SD di Kabupaten Kota Waringin Timur itu kemarin kan sudah daftar. Nggih. Kami dapat di LPDA Swaja dan ini maksud kami ada kelas grup sendiri. Ini banyak adminnya Pak. Jadinya apa WA grupnya ini. Jadi yang khusus untuk guru yang sudah didaftarkan oleh kepala sekolah itu eh, mohon untuk dibuatkan apa namanya grup sendiri supaya mereka bisa siap-siap dan karena memang ada beberapa yang masih libur tapi kami bisa ini kan kalau kalau pelaksanaannya nanti di tanggal 7 masih ada waktu gitu. Eh, Jadi, terima kasih Bu oke, Satya. sama. Di apa mekanisme di pusat itu begini. Jadi untuk grup pertama itu adalah admin sekolah. Di situ bisa admin, bisa kepala sekolah. Karena apa? Beliau-beliau itu yang bisa mendaftarkan menjadi peserta. Nah, setelah peserta didaftarkan, kemudian ada proses pendaftaran dan pembayaran. Setelah proses itu selesai, nanti ada grup tersendiri yang merupakan grup peserta fik nonton niku. Itu nggih. Siapa? Karena ini saya kira sudah cukup, maka kami napa niku pamit dulu. Nanti bisa chat kami untuk pertanyaan lebih lanjut. Ada 2 kesimpulan penting. Pertama, kami akan koordinasi dulu dengan dinas secepatnya, semoga paling lambat Selasa. Kemudian setelah itu dengan dinas kami akan menentukan mulainya kapan. Gitu ya. Terus kita tutup dengan bacaan. Nggih, monggo sesuai dengan doa dan agama masing-masing. Terima kasih. Kami pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak dinas, Bapak-bapak Ibu guru yang ada di Kalteng. Semoga pertemuan ini produktif dan bermanfaat untuk kesuksesan pelatihan KKA untuk kepentingan pendidikan kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Pas ini Terus jam 1 ini. Oke. Izin lip semua. Iya. Atur nuhun.